Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Rizky Armada NIM 114200036 dari Pluk 1 Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari acara 4 yaitu mengenai arahan, fungsi kawasan atau scoring. Di sini kita buka ArcMap, kemudian pilih blank map, kemudian di layar ini kita klik kanan, kita add data dan kita masukkan batas administrasi dari acara satu sebelumnya. Kemudian setelah itu kita klik kanan pada batas administrasi, kemudian kita ke data, kita ekspor data. Ini kita simpan ke yang acara 4 ini dengan tipenya save file, kita beri nama kemiringan lereng. Kemudian kita save. Nah, setelah sudah, kemudian kita unchecklist batas administrasinya saja, kemudian kita klik kanan kemiringan lereng, kita start editing. Kemudian di edit tools ini kita blok peta kita. Nah, setelah sudah kayak gini, kemudian kita di editor kita akan merge untuk menggabungkan. Kita klik OK. Nah, setelah ini kemudian kita akan stop editing. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat save file jenis tanah itu dengan cara kita klik kanan pada kemiringan lereng, data, ekspor data. Kemudian kita masukkan ke acara 4 ini, kita beri nama jenis tanah. Kita klik save, oke, yes. Nah, setelah sudah seperti ini, kemudian langkah selanjutnya itu adalah sama, kita klik kanan pada jenis tanah, kemudian kita data, ekspor data untuk membuat SHP dari curah hujan. Ini kemudian kita save, kita oke. Kemudian setelah itu kita klik kanan kepada kemiringan lereng. Jadi kita checklist semuanya. Kemudian kita checklist kemiringan lereng. Kita klik kanan. Kemudian kita edit features, start editing. Kemudian di sini kita akan membagi. Kemudian di sini kita akan membagi peta ini menjadi 5 bagian. Ya, kemudian setelah sudah kita akan stop editing. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama pada jenis tanah dan curah hujannya. Kita di feature, kita start editing, kita pilih, kemudian kita angkat polygon tools. Diusahakan untuk ininya kita membuat pola yang berbeda. Kemudian jika sudah, kita akan stop editing. Kemudian pada curah hujan, kita akan lakukan hal yang sama. Ini kita angkat polygon tools. Nah, kemudian jika sudah, kita akan stop editing juga. Nah, jika sudah, kita akan klik kanan pada kemiringan lereng, kita open attribute table. Di table option ini, kita akan add field. Kita beri nama score KL. Tipenya ini yang long integer, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita add field lagi. Kita beri nama keterangan. Tipenya kita ganti yang teks. Lainnya kita ganti 100. Kemudian kita klik OK. Kemudian di kemiringan lereng ini kita bisa edit feature saja. Kemudian kita start editing.
Setelah kita edit feature, kita bisa mengisi pada skor KL ini. Kemudian di keterangannya ini kita isi juga. Kemudian setelah itu kita close saja. Kemudian pada jenis tanah kita lakukan hal yang sama. Kita klik kanan, open attribute table, kemudian kita add field. Mohon maaf, ini kita stop editing terlebih dahulu. Kemudian di jenis tanah kita open attribute table, kita add field. Ini sama, kita beri nama score JT, kemudian tipenya long integer, kita oke. Kemudian kita add field lagi buat yang keterangan. Ini jangan lupa diganti 100, kita klik OK. Kemudian pada jenis tanah kita edit feature, kita start editing terlebih dahulu, kita memasukkan skor dari jenis tanah. Kemudian di keterangannya kita stop editing terlebih, kemudian kita stop editing. Kemudian lakukan hal yang sama pada yang curah hujan, kita open attribute table, kita add field. Di sini kita beri nama score CH, tipenya jangan lupa diganti. Kemudian kita klik OK. Kemudian add field lagi buat yang keterangannya. Tipenya ini yang teks, kemudian ini 100. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita jangan lupa untuk start editing. Untuk skor CH-nya ini kita isi. Kemudian di keterangannya ini kita isi. Kemudian setelah itu kita klik geoprocessing, kemudian kita klik union. Di input feature ini kita masukin semua dari curah hujan, jenis tanah, dan kemiringan lerengnya. Kemudian di sini kita ganti namanya jadi overlay. Kita save, kita klik OK. Nah, kemudian dari overlay-nya ini kan sudah jadi, kemudian kita akan klik kanan dari overlay-nya, kemudian kita open attribute table, kemudian kita table option, kita add field, ini kita beri nama total score. Kemudian tipenya yang long integer, kemudian kita klik OK. Kemudian setelah itu kita akan add field lagi. Kita memberi nama keterangan arahan. Tipenya ini kita teks dan ini diganti 100 lagi. Kemudian kita klik OK. Setelah itu bisa kita pada total score ini bisa kita klik kanan, kemudian fit kalkulator.
Nah, kemudian kita akan memasukkan rumus. Oke. Nah, di total skornya ini udah ada seperti ini. Kemudian kita sort ascending untuk supaya ini itu bisa urut dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian kita select by atributnya. Nah, di sini kita masukkan rumus dari arahan fungsi kawasan. Kemudian kita apply. Nah, kemudian jika sudah, di sini akan ini kemudian di keterangan arahannya, ini kita klik kanan, field kalkulator. Kemudian pada ini kita ganti menjadi kawasan fungsi budidaya. Tanaman tahunan dan pemukiman. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian pada select by atributnya kita ganti lagi total skornya jadi 91 dan 135. Kemudian kita klik apply. Nah, di sini kemudian kita klik fill kalkulator lagi. Di sini kita ganti menjadi kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, kemudian di ininya kita ganti lagi menjadi 136 dan ininya 180. Kita klik apply. Kemudian di ini kita klik fill kalkulator lagi, kita ganti jadi kawasan fungsi penyangga. Kawasan fungsi penyangga. Kemudian kita klik OK. Ini ya, kemudian kita akan mengganti lagi ininya di rentang 181 sampai 225. Kita klik apply. Nah, kemudian di sini kita klikkan keterangan ini, kita fit kalkulator, kita ganti menjadi kawasan fungsi lindung. Kemudian kita klik OK aja. Kemudian setelah itu ini bisa kita close, kemudian kita bisa klik clear selection, kemudian kita close. Kemudian setelah sudah kita bisa klik kanan dari overlay, kemudian kita properties. Di simbologi untuk mengganti dari warnanya, kita klik kategori, kemudian value field-nya kita ganti yang keterangan arahan ini, kita add all value. Nah, kemudian kita blok semua ininya. Nah, ini outline color-nya kita ganti no color, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di color ramp ini kita ganti warnanya ini aja, kemudian bisa kita apply. Kemudian kita masuk ke label. Nah, di label ini, label feature-nya kita klik, kemudian kita pada label field-nya ini kita ganti keterangan arahan ini tadi. Kemudian font-nya kita ganti menjadi Times New Roman. Kemudian setelah itu di placement properties, duplicate labels-nya kita remove. Kemudian kita klik OK, kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian dari tampilan hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.